Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Aisyah Rahmalia dengan NIM 1420111-33059 dari Prodi Aquacultur, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Airlangga, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan terkait praktikum manajemen kualitas air, bab pengapuran dan juga pemupukan. Tujuan dilakukannya praktikum ini untuk mengetahui dan memahami mengenai definisi atau pengertian dari pengapuran dan pemupukan, serta mengetahui dan memahami tentang manfaat atau tujuan dari melakukan pengapuran dan pemupukan, serta cara kerja dari pengapuran dan pemupukan. Apa sih pengapuran itu? Pengapuran merupakan kegiatan yang dilakukan ketika air kolam telah dibuang dengan menebar kapur hingga merata ke seluruh kolam, termasuk dasarnya untuk mengatasi permasalahan yang ada di kolam atau tambak. Tujuan dilakukannya kegiatan ini untuk memperbaiki struktur tanah dari media budidaya, menaikkan kadar pH pada tanah, membantu dalam membasmi hama atau penyakit, memperbaiki kualitas tanah, serta mengendapkan dan mengikat butiran lumpur halus pada tanah. Apabila kadar derajat keasaman atau pH tanah kurang dari nilai 7-8, maka perlu dilakukan proses pengapuran. Kolam tanah yang akan dipakai untuk kegiatan budidaya memiliki keasaman yang meningkat dengan nilai pH yang menurun. Akan tetapi, tidak sembarangan jenis kapur yang dapat digunakan untuk pengapuran. Kapur yang tepat untuk digunakan sebagai kegiatan pengapuran antara lain adalah kalsium oksida, kalsium karbonat, kalsium hidroksida, kapur tohor, dan yang terakhir adalah kapur dolomit. Dan jenis kapur yang paling sering digunakan adalah kapur dolomit dan juga kalsium karbonat. Setelah dilakukannya kegiatan pengapuran, perlu sekali untuk kita melakukan kegiatan pemupukan. Pemupukan merupakan kegiatan yang dilakukan sekitar 3-5 hari setelah melakukan kegiatan pengapuran untuk memberikan waktu agar kapur yang ditebar dapat bereaksi dengan tanah atau air kolam. Nah, tujuan dilakukannya pemupukan ini untuk menaikkan kadar nilai pH, meningkatkan unsur hara sehingga organisme seperti plankton dapat tumbuh, mempertahankan kesuburan tanah, dan juga meningkatkan jumlah pakan alami pada ikan. Melakukan kegiatan pengapuran dan pemupukan, tentu terdapat alat bahan yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut. Alat yang dapat digunakan yaitu berupa sekop sebagai alat untuk mengambil atau membalikkan atau mengaduk tanah, ember sebagai wadah untuk menambah kapur dan pupuk, akuarium sebagai media untuk menampung tanah. Adapun bahan yang digunakan adalah tanah sebagai media bagi proses pengapuran dan pemupukan, kapur pertanian atau CaCO3 untuk menstabilkan kadar pH tanah, urea untuk menumbuhkan pakan alami, dan juga TSP untuk memperbaiki dan meningkatkan unsur zat hara yang ada di dalam tanah. Cara kerja dari pengapuran dan pemupukan ini dimulai dari memasukkan tanah ke dalam akuarium, kurang lebih tebalnya adalah 10 cm, kemudian membalikkan tanah tersebut dengan sekop. Lalu kita menjemur tanah selama 3-5 hari hingga tampak pecah-pecah, dan selanjutnya masukkan air dengan ketinggian kurang lebih 50 cm. Lalu langkah selanjutnya kita akan mengeluarkan air tersebut jika sudah 1 hari, dan lalu dikeringkan hingga selama 1-2 hari, kemudian ukur pH tanah kolam. Setelah itu mengeringkannya selama 2-3 hari, kemudian dipadatkan, dan setelah dipadatkan lapisan kulit kerang dan pasir putih setebal 1 meter diberikan dan lalu diisi dengan air setinggi 20 cm. Selanjutnya menambahkan pupuk urea sebanyak 50-75 kg per hektar dan TSP sebanyak 25-30 kg per hektar secara merata ke seluruh tanah. Lalu dilakukanlah pemupukan setiap 2 minggu sekali, dan kemudian memberikan saponin sebanyak 50 kg per hektar atau 7 ppm selama 5-7 hari yang berguna untuk mensucikan hama tanah yang berada di dasar tambang. Dan yang terakhir adalah menambahkan air hingga ketinggian 1,2 meter. Selanjutnya nih, yuk kita lihat cuplikan video dari kegiatan pemupukan dan pengapuran. Cus! Langsung taruh di tengah kotoran-kotoran kambing, dolomit atau pengapuran dengan menggunakan kapur dolomit, mungkin urea atau untuk. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.